Hari ini kita akan ngobrol sama seorang yang single parent, terus punya kerjaan juga, tapi dia bisnis juga dan bisnisnya udah di omset 150 juta per bulan. Telah hadir di samping saya nih Indah. Halo Indah. Halo Ajis. Halo. Nih kebetulan terakhir ketemu tuh udah lama banget ya. Iya lama banget. Udah lama banget, kayaknya 10 tahun yang lalu kayaknya ya. Iya 10 tahun yang lalu kayaknya pas kita acara bukber ya. Oh ada itu ya, pas reuni ya. Kayaknya pas reuni deh, ya, udah ya, lama ya, banget itu. Ya, dan terakhir update nih, lihat Indah kok, wah ternyata dia bisnis nih. Nah setelah diulik-ulik ternyata omsetnya udah sampai ratusan juta guys nih. Di tengah kesibukan dia kerja juga, terus ngurus anak juga. Nah jujur penasaran dengan cara membagi waktunya gitu ya, menjalani aktivitas yang banyak itu gitu ya. Nah tapi sebelum kita ngobrolin itu, kita mau klarifikasi dulu nih ya. Jadi kerja juga betul? Iya aku ya. kerja sebagai bidan di Rumah Sakit Citra Sari Husada Kosambi. Oh bidan berarti ya? Bidan udah sekitar 13 tahun kayaknya deh. 13 tahun? 10 tahun 10 deh. tahun, 10 tahunan ya? 10 tahun. Bidan 10 tahun. Tapi kerja apa itu? Maksudnya jadwalnya gimana tuh kalau kerja itu? Kebetulan jadwalnya di shift. Oh di shift. Di shift. Jadi 2 hari pagi, 2 siang, 2 hari malam, libur 2 hari. Jadi kita bisa kondisionalkan tuh kalau misalkan mau usaha-usaha yang lain. Oh 2 hari siang, 2 hari pagi, 2 hari pagi, 2 hari malam. Satu shiftnya 8 jam. 8 jam. Oh berarti kan rumah sakitnya 24 jam gitu ya? Iya 24 jam rumah sakitnya. Iya. Tiap hari itu, tiap hari? Tiap hari. Nggak ada liburnya? Nggak ada, bahkan lebaran pun karena aku orang Karawang ya. Jadi kebanyakan aku ngisi dinas, jadwal dinas teman-teman yang pada mudik. Oh gitu? Iya. Tiap hari? Tiap hari. Kok nggak ada liburnya ya? Nggak ada liburnya, ya liburnya ada. Maksudnya pas abis dinas malam itu libur 2 hari. Oh abis dinas malam libur 2 hari. Libur 2 hari itu. Libur 2 hari. Berarti seminggu itu libur 2 hari. Ada 2 hari, cuman dia liburnya tuh nggak stabil. Maksudnya nggak selalu di hari yang sama. Oh iya, gara-gara ganti-ganti hari ya. Karena gitu ya. Iya ganti hari gitu. Nah, berarti kan lumayan lah ya, kerja 8 jam. Tapi punya bisnis sampingan juga nih. Dan omsetnya udah gede, karena kalau saya searching ya di Google gitu ya. Omset penjual di Tanah Abang aja jualan baju itu sama omsetnya. Sehari tuh bisa 3 juta sampai 5 juta dibilang gitu. Banyak lah ada yang interview pedagang-pedagang di Tanah Abang gitu. Nah, sedangkan Indah ini bisnis sampingan tapi udah selebet itu gitu. Kalau menurut saya sih ya, lumayan ya. Lumayan banget. Kalau omset itu kita ngitungnya keuntungannya berarti 10% ya. Ya beda-beda kalau keuntungan lah. Ini cuman rata-rata kita ngambilnya di 10% kan 10%. rata-rata. Itu yang terkecilnya, yang paling kecil lagi ibarat kata 5% lah, tapi kan lumayan. Iya lumayan. Terus kan. Iya. Boleh diceritain gimana sih awal mulanya nih bisnis sampingan ini sampai sebesar ini tuh gimana? Aku jualan daster itu sudah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun gitu. Memang dari dulu suka jualan, cuman yang paling manjang itu di daster. Jadi jualan udah 6 tahun, tapi paling manjang di daster 4 tahun. Awalnya itu cuman punya stok 6 pieces. Karena aku tuh mikir gak mungkin dong kita ngandelin gaji doang. Karena aku lihat kok orang bisa ya gitu. Seperti itu, kok orang bisa ya beli ini, beli itu. Di tengah gaji kita tuh segini, itu gimana caranya? Oh berarti harus ada penghasilan yang lain. Nah kebetulan kenapa sih kok kamu nggak buka praktek misalkan gitu ya? Nah aku kenapa sih milih jualan nggak buka praktek? Karena tingkat stresnya ketika aku bekerja di rumah sakit itu tuh udah sangat tinggi. Jadi aku berusaha pengen punya usaha sampingan yang tingkat stresnya tuh lebih kecil.
Ya, ya, gitu. ya, ya. Beda-beda ya. Iya, karena aku nggak mau melepas pekerjaan bidan dulu untuk sementara ini gitu. Akhirnya searching lagi rame jualan daster. Beli tuh daster cuma 6 pieces. Awalnya memang susah banget, tapi terus aja terus ditawarkan sampai akhirnya habis, dapat untung itu nggak aku pakai. Aku jadiin terus modal. Itu dari modal 600.000 sampai bisa ngelola modal di 100 juta, 150 juta dari 600.000. Itu nggak aku pakai, jadi terus aja diputerin dulu. Setelah aku rasa itu bisa aku ambil, baru aku pakai. Gitu. Jadi setelah tambah banyak, aku punya reseller banyak, ada partner agen-agen juga, akhirnya ya tambah banyak. Kesininya aku lebih fokus jualannya di grosir sekarang sama partai. Jadi kenapa omsetnya bisa begitu besar? Malahan pas awal-awal booming di tahun 2021 sampai 2022 pernah omset itu sebulan 400 juta. 400 juta guys tuh guys. Jualan daster doang 400 juta. Iya. Gitu. Aku juga sampai ini bener gitu kan ya. Ternyata memang bener segitu. Cuma ya makin kesini makin banyak yang jualan. Benar. Makin banyak juga kan saingan. Akhirnya ya semakin kesini semakin menurun dan memang fluktuatif juga kan ya. Cuman memang biasanya lebih menurun itu di bulan-bulan anak masuk sekolah. Mungkin uang ibu-ibunya kepake gitu ya. Iya memang ya, itu gitu ya. Pokoknya semua pedagang tuh kayaknya rata deh. Di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus tuh bener-bener biasanya. Kita para pedagang bisa jadi. Tapi yang ini mah enggak, yang jualan makanan mah justru malah pas sekolah masuk naiknya. Sekolah masuk naiknya. Ya. Kalau kita tuh biasanya Pak yang passion tuh menurun ya pas ada banyak pengeluaran gitu ya. Iya banyak pengeluaran, ibu-ibunya jadi fokus ke anak juga kan, jadinya ya pasti agak menurun gitu. Makanya sekarang omsetnya juga di 100 sampai 150 juta gitu. Iya, tapi benar juga sih kalau yang saya lihat ya teman-teman yang bidan juga itu biasanya memang kerja di rumah sakit atau di puskesmas, tapi dia buka praktek di rumah. Tuh bener biasanya kayak gitu bener. Aku di luar kebiasaan gitu. Tapi emang beda stresnya apa gimana? Bedanya apa tuh bedanya? Stresnya beda. Kalau menurut aku jadi ketika kita bekerja di rumah sakit kita berhubungannya dengan nyawa manusia. Gitu kan. Semakin tingginya pendidikan dan canggihnya juga era digital, jadi mereka tuh lebih banyak searching. Jadi kayak kesalahan sedikit aja aku khawatir gitu kalau praktek di rumah. Nanti takutnya ada komplainan. Takutnya ada apa berhubungan dengan nyawa kan. Kalau jualan daster atau yang lain tuh paling komplainnya kayak Kak ini jahitannya lepas. Itu kan diselesaikannya lebih mudah. Iya. Gitu, karena aku masih berpikirnya aku masih ingin bekerja di rumah sakit karena pesan dari orang tua sih. Sebenarnya aku sih kayaknya salah jurusan kadang mikir gitu. Karena aku lebih sukanya bisnis. Aku juga dulu ngajuinnya ke orang tua tuh proposal kuliahnya pengen bisnis sebenarnya. Cuman orang tua tuh karena orang tua juga almarhum bidan. Terus ayah aku juga perawat. Banyakan keluarga dokter juga kan. Kamu ke kesehatan aja. Aku nggak mau, aku bilang gitu kan ya. Kayaknya mama capek banget, stres banget. Enggak, nanti ilmu ini yang akan nanti membantu kamu. Gitu pesan almarhum. Memang iya benar. Benar apa yang dia bilang ke saya itu benar. Terjadi. Membantulah ya. Membantu banget, benar-benar membantu banget ilmu yang aku punya sekarang itu gitu. Nah, balik lagi nih ke dasternya nih. Dasternya ini berarti nggak bikin sendiri ya, ngambil di orang gitu ya? Iya, aku jadi masih sistem distributor. Oh, distributornya. Iya, penjahitnya langsung gitu. Iya, dari penjahitnya langsung gitu. Itu kan aku jualnya berbagai brand. Ada macam-macam brand yang aku ambil. Nah, itu nanti aku PO-in. Di minggu ini misalkan ada model apa, itu nanti aku open PO. Nah, nanti aku store list nih ke pusat. Model ini aku pesen misalkan 300 piece, 1000 piece kayak gitu. Jadi aku postingin dulu. Nanti pas ready tuh barangnya udah sebagian udah pada habis. Gitu. Jadi minim juga resiko sebenarnya. Karena PO tadi ya? Karena PO sistemnya. Sampai sekarang PO. Sampai sekarang juga PO.
Jadi nanti barang yang Iya. ready stock yang aku jual di marketplace, yang sisa-sisa dari PO-an. Berarti fokusnya bukan di marketplace berarti ya? Bukan, fokusnya di WA sama Instagram. Cara jualannya gimana sih? Kok bisa misalkan dari WA nih? Mm. Kok bisa nge-WA gitu konsumen tuh gimana itu? Nah, kok konsumen Iya. bisa dapat konsumen banyak? Iya, apa dari mana itu gitu? Nah, kan jadi kita ada sistem dari pusatnya, sistem keagenan. Heeh. Nah, kebetulan karena aku penjualannya lumayan terbanyak, jadi distributor, akhirnya kan aku promosi, aku ngetag si owner, nah gitu. Terus kita juga ada apa ya, kalau kayak jualan mah ada kayak komunitasnya gitu. Jadi kayak oh ini agen Karawang, Kanaya si teh ini kayak gitu. Nanti mereka akan nyari. Iya. Sama kayak MS Glow kayak gitu, kayak skincare. Iya, Jadi iya, ada iya, agennya. iya. Nanti dipromosiin dari pusat. Berarti yang mau beli offline daerah Karawang ke agen ini ya, gitu. Bahkan yang daerah Aceh, aku sebenarnya customer royal banyaknya luar pulau. Nah itu gimana tuh? Kok dia dari Aceh kok bisa ke Indah nih WA ordernya? Nah, karena aku kan setiap hari itu posting ya di Ya. Instagram. Aku posting terus aku kasih hashtag sampai ke daerah-daerah luar pulau. Akhirnya mereka yang nge-DM sendiri, Kak. Oh nge-DM sendiri. Nge-DM sendiri. Ada yang nge-DM sendiri, ada juga misalkan ada teman mereka yang beli ke aku. Nanti karena misalkan mau belinya banyak, jadi dikasih langsung kontak aku juga dari teman ke teman dia juga. Jadi sesama penjual lagi yang belinya ke aku. Oh, berarti Jadi agen beli ke aku. Tapi si penjahitnya sendiri ngejual nggak sih, dia jualan juga? Enggak. Oh. Jadi dia tuh jualnya langsung ke distributor. Nanti lewat kita yang menjualkan produk dia. Iya. Jadi istilahnya kalaupun ada yang nanya ke pusat, pasti akan dialihkan ke yang terdekat gitu ya. Ke yang terdekat. Benar. Benar. Bahkan kan misalkan dikasih kontak tuh nanti sama sama ininya ya, ownernya misalkan. Nah, emang mereka sendiri misalkan ternyata mereka kliknya belanja di aku gitu misalkan, ya udah nanti manjang belanjanya gitu. Iya. Jadi balik lagi mungkin ke itu ada tangan Tuhan juga ya kayaknya. Ya iya sih, memang benar sih. Karena dari sekian banyak yang misalkan di-share nomor kontak-kontak distributor, ya mungkin ada juga yang nyantolnya di aku belanjanya gitu. Iya. Selain itu ya dari Instagram juga sih, banyaknya aku dapat customer di Instagram. Dari Instagram berarti ya? Iya, dari Instagram nanti dialihkan ke WA. Iya, di Instagram tuh namanya Kawai Homeware ya. Ya. Nanti ditampilin lah ya Instagramnya nih buat teman-teman yang mau beli daster juga, silahkan. Berarti jualan cuman di mana? Instagram, di Shopee, sama di Shopee, WA. Sama di WA. Sama kalau di Facebook kayaknya customernya belum begitu ini ya terjaring ya, karena kan jualannya yang harganya lebih premium. Ya, Jadi ya, memang bukan barang murah gitu. Dasternya memang yang bagus gitu bahannya gitu. Jadi kayaknya kalau customer yang di Facebook itu aku Nyari yang murah ya? Iya, nyari yang murah gitu. Malah lebih ngenanya itu di Instagram, WA, Shopee. Iya. Cuman kita juga nanti ada buka si TikTok. Sebenarnya dulu udah buka TikTok, udah jalan. Cuman karena itu ya aku lupa nggak catet sandinya tuh, jadi Jadi lupa. jadi aku mulai dari nol lagi. Iya. Jadi yang mau follow nanti bisa ya. Boleh. Open agen reseller seluruh Indonesia. Iya. Silahkan nanti ditampilin lah kok ininya ya, profil IG-nya boleh nanti di DM dan di WA. Tapi yang beli kebanyakan belinya banyak ya? Iya, kebanyakan belinya banyak. Tapi yang eceran juga ada sih. Tapi lebih banyak yang mana? Lebih banyakan yang partai dan Yang partai. grosir. Biasanya rata-rata beli tuh orang berapa sih? Berapa piece gitu atau berapa? Kalau yang grosir itu kalau di aku minimal awalnya belanja 12 pieces dulu. Nanti kesananya boleh 1-2 pieces ada harga khusus. Oh, ada harga khusus untuk untuk agenan. pembelanjaan selanjutnya. Kalau untuk agen itu dimulai dari 50 pieces. 50 pieces. Iya, belanjanya. Ada juga sih kalau kayak yang best seller kan daster semata kaki itu bisa sampai 1000 pieces.
satu orang. Minimal ordernya Enggak sih, minimal order sih nggak ada. nggak ada. Oh, minimal order nggak ada, tapi cuman ada ada orang yang yang beli sampai 1.000 pieces sampai 1.000 satu pieces. orang. Iya, satu orang gitu. Jadinya makanya PO-nya bisa banyak. Tapi ngobrol nggak sih sama konsumennya nih mau dijual di mana gitu? Aku aja suka bingung kadang, soalnya dari seminggu itu kan kita ganti model terus, dan nggak cuma satu brand. Kadang aku suka nanya, ini kamu jualnya kemana? Nggak tahu Kak, pokoknya ini habis aja gitu katanya. Padahal setiap minggu kan kita produksi. Iya, maksudnya kalau tiap minggu 1.000, tiap minggu ganti-ganti kan sebulan udah 4.000 dia order kan gitu. Iya. Dijualnya kemana nih? Nah, boleh tuh diselidiki tuh. Kalau ini sih kayaknya mereka juga ada reseller lagi. Ada reseller lagi ya? Jadi reseller gitu ya? Iya, kayak aku misalkan aku juga kan punya agen aku punya resellernya punya reseller lagi. Iya. Kayaknya aku juga gitu deh, soalnya kadang aku juga heran yang orang Karawang aja misalkan yang agen belanja ke aku 50 piece. Nanti itu barang udah tinggal sisa sedikit, minggu depan dia PO lagi. Apa mereka punya toko offline gitu kali ya? Enggak ya? Enggak, kadang mah ada juga yang nggak punya toko offline, ada yang kayak aku lebih fokusnya di online. Gitu, cuman ya habis aja gitu ya. Tapi ada juga sih yang kayak dia keliling, ada yang punya orang yang kelilingin barang-barangnya kayak ditempoin gitu. Iya. Ada. Inilah apa masukin ke toko gitu ya. Ada mungkin yang kayak ya. gitu. Nah, berarti Indah bisnisnya itu aktivitasnya ngapain aja nih? Jadi misalkan upload dulu, buka PO kan berarti kan? Iya. Tinggal aja nungguin chattingan kan gitu. Iya. Berarti gitu aja berarti ya? Kadang pakai feeling juga sih. Feeling gimana tuh? Misalkan gini, oh model ini kayaknya banyak banget nih yang nanyain. Nah, nanti aku langsung tuh sebelum orang-orang pada ngekip juga aku misalkan ke pusat udah ini duluan, order duluan. Misalkan kayak walaupun gak ada PO. Ya, model ini aku 500 piece ya. Nanti itu lama-lama akan ada yang PO. Iya. Karena udah tahu lah, insting lah. Iya, kayaknya bakal laku nih. Benar. Itu emang butuh belajar sih kalau insting itu. Gak bisa instan. Karena aku juga pernah sih ada beberapa barang yang jadi dead stock gitu. Cuman dead stock juga nanti habis. Pas lebaran itu pasti habis semua barang. Iya, lagian kan pakaian mah nggak ada itunya, kadaluarsanya. Nggak ada kadaluarsanya kalau baju gitu kan. Sampingan ini, bisnis ini sehari ngabisin berapa jam waktu Indah tuh? Aduh, aku sampai kadang lebih banyak waktu untuk bisnis ini sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Cuman paling aku skip ketika kerja di rumah sakit aja. Sisanya aku bahkan bisa, kalau aku masih on sampai malam aku masih balesin customer. Orderan. Masih balesin orderan. Itu kan kayak kita open PO terus kita rekap. Ya, direkap. Kita rekap tuh ada buku biasanya. Aku kadang masih manual kan. Jadi ada buku, aku tulisin si ini ordernya berapa. Belum yang eceran. Orang ini order motif ini berapa kayak gitu. Iya. Menarik sih. Iya, belum ngedit loh. Aku ngedit juga sendiri. Ngedit, bikin konten, upload di IG, di WA. Pokoknya lumayan lah, waktunya tersita banget. Ngejalanin sampai sekarang udah ada karyawan belum? Ada, tapi khusus packing aja. Oh, khusus packing. Iya, jadi kalau misalkan lagi turun barang banyak, itu nanti aku manggil karyawan aku. Dia khusus buat packing aja. Harian berarti ya? Iya, harian aja. Kalau misalkan masih kayak kesananya tinggal grosir ecer, aku kerjain sendiri. Sebisa-bisanya aku ngatur waktu. Iya. Berarti kalau saya baca sih berarti banyaknya penjualan di WA ya guys ya? Iya, di WA. Di betul. WA. Kalau di Shopee berarti cuma upload aja, nggak live, nggak gitu ya? Iya, belum sih. Belum ya? Cuman kita lagi nyusun ada tim, cuman belum ini ya, masih ini harus gimana gitu. Iya. Masih nyari juga sih timnya, karena aku juga kayaknya memang perlu live sih gitu. Kalau mau digedein memang harus ke arah sana, ke buka akun TikToknya, ada adminnya, ada host live-nya. Iya, cuman memang kalau menurut saya sih, wah ini mah udah bukan sampingan sih, justru yang kerja yang sampingan. Bener sih sebenarnya ya. Dari penghasilan juga jujur lebih banyak di daster. Tuh, ya udah. Tapi kenapa nggak mencoba
kayaknya nih bisa nih digedein lagi nih, coba resign lah gitu. Gimana? Belum kepikiran itu. Sebenarnya pengen, cuman karena sekarang kan ibarat kata aku cuman berjalan sendiri ya sebagai single mom. Jadi sedangkan jualan kan masih naik turun gitu. Jadi aku masih ada khawatir ketika aku resign, ini aku bisa nggak ya gitu. Masih ada modal sih intinya. Iya. Balik lagi ke modal. Karena modalnya lumayan Kak, bisa sampai 200 juta kan. Ya tapi kan kalau menurut saya sih dengan perputaran modal yang sebanyak ini gitu ya, bahkan bisa menyaingi Tanah Abang gitu ya. Cuman modal WA gitu. Belum ada platform lain yang bisa ditambah. Kalau misalkan full time ya, itu kan waktu kita jadi lebih banyak nih. Bisa ngehandle kemana gitu. Nambah lagi. Tapi itu mah cuma saran aja, bukan. Pengen sih sebenarnya. Nanti mungkin ya kalau udah ada jodoh lagi dari Tuhan. Pengen sih nanti kalau ada lagi dianya support, pengen. Ya, pengen fokus di usaha ini sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya owner dasternya juga ya yang punya salah satu brand itu sama-sama bidan. Oh gitu. Iya, tapi dia udah nggak kerja, dia juga fokus di situ. Bahkan penghasilan dia itu udah nyampe miliaran ya? Miliaran. Iya. Miliar, dia fokus sama dia di WA aja. Dia ibu rumah tangga. Dia ibarat kata aku udah ngejadiin dia tuh sebagai kayak kakak sendiri dan mentor. Gitu. Tapi di sini juga orang sini juga. Orang Karawang juga. Orang Karawang juga guys berarti ya. Karawang juga. Orang Karawang banyak yang keren-keren enak sebenarnya. Ya berarti maksudnya dalam artian ya ngambil barang juga deket gitu ya. Apalagi kenal gitu ya. Apalagi kenal. Benar. Dan memang dia juga salah satu yang suka ngebantuin aku sih. Dia yang tahu perjalanan hidup aku soalnya. Iya. Kan jadi single mom juga nih. Gimana nih? Di tengah kesibukan ini apakah masih tetap ada waktu gitu buat anak gitu? Ada sih, dan ada, alhamdulillahnya anak aku menurut aku anak yang hebat ya, karena dia bisa sesabar itu ngadepin aktivitas ibunya. Jadi aku lebih banyak ngasih edukasi ke dia sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan aku yang harus sabar sih sebenarnya mah. Aku justru yang banyak belajar dari dia, bukan dia yang belajar dari aku. Jadi aku belajar rasa sabar itu dari anak aku. Anak berarti ada berapa Ndah? Ada satu anak ya? Satu laki-laki. Satu laki-laki. Udah sekolah? Sekolah kelas 3. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD. Ya, dia berarti di sekolah seharian gitu? Iya, karena kan kebetulan dia sekolahnya IT, lanjut ke RQ gitu. RQ itu apa? Jadi kayak rumah Quran. Oh, rumah Quran. Iya, buat hafalan-hafalan ya. Buat hafalan-hafalan gitu. Karena kebetulan dianya suka, dan dia juga ada les robotik juga sih. Dia suka di situ. Gitu. Jadi ya udah aku masukin. Kadang ke les coding juga gitu. Jadi ketika dia beraktivitas sekolah sama di luar, aku menggunakan waktu itu untuk nyelesain pekerjaan di luar pekerjaan rumah sakit. Jadi kayak ngedit, bikin konten. Jadi pas dia pulang, aku fokus ke dia. Gitu. Jadi caranya ngebagi waktu sama dia seperti itu. Bahkan dia bisa sabar, kayak misalkan Yuki mau ikut COD gitu kan. Ya udah nggak apa-apa aku ikut gitu. Kalau enggak mau ditinggal di rumah, ya udah nggak apa-apa aku ditinggal di rumah, aku ke masjid aja misal. Udah kayak gitu sih. Iya. Pengertian ya anaknya ya. Pengertian banget, alhamdulillah sih. Ya, jadi cara ngebagi waktunya itu ya guys ya. Karena awalnya juga wah sibuk banget nih orang ini kan gitu kan, ngelihat di sibuk banget sosmed kan. Benar, belum ada ikut komunitas juga kan. Nah, belum lagi nge-gym ya, komunitas. Wah, kata saya tuh ini gimana cara bagi waktunya nih gitu kan gitu. Karena kalau saya sih di sini bahkan profesi cuma satu, di bisnis kebun desain aja. Bahkan merasa kurang aja tetap. Merasa kurang di waktu ya. Merasa kurang waktu, bahkan banyak waktunya aku nih. Aku aja sampai gini loh kadang mah ya sama Allah gitu. Ya Allah, kalau misalkan engkau memberikan waktuku untuk tidak bisa tidur tapi aku
bisa beraktivitas, kayaknya aku nggak akan tidur. Kadang ada aja kayak pikiran-pikiran, oh ya aku harus bikin konten ini, oh ya aku harus belajar ini gitu. Kadang kan kita harus update ilmu juga. Ya, Jadi benar, aku benar, benar, ikut-ikut kayak kelas digital marketing kayak Iya. gitu sih. Perlu banget kan sekarang mah. Iya. Ya pokoknya sih itulah PR-nya pebisnis itu menurut saya sih waktu. Waktu itu kita nge-handle banyak hal tapi waktunya sedikit. Nah, itu soalnya di situ benar. Benar. Itu benar-benar harus menghandle banget jadi ibarat kata masa muda kita itu digunakan untuk mengembangkan usaha kita kan. Jadi jangan heran kalau misalkan aku kadang nggak bisa main sama teman-teman aku. Aku lebih fokus ke diri aku sama usaha ini karena memang harus ada yang dikorbankan. Benar. Gitu. Jadi makanya kok temennya sedikit sih, misalkan ada yang nanya, ya gimana ya gitu kan. Gimana bisa mainnya guys gitu kan. Iya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting temannya berkualitas. Ya betul sih. Bukan masalah jumlah berarti ya. Benar. Tapi kualitas ya. Karena kalau teman sih ya, kalau misalkan nanti kalau pebisnis tuh kalau misalkan nanti udah di level udah kelihatan kaya nih, teman-teman tuh datang sendiri. Teman-teman datang sendiri. Ada yang ya hanya untuk main, ada yang juga yang pengen minjem duit gitu-gitu. Gampang lah kalau temen lah, nanti juga nyamperin. Bener ya, jadi kita fokusnya aja nyari duitnya dulu ya. Iya. Nah, dari 3 profesi ini nih, tadi apa? Bidan, terus pebisnis, terus single mom juga. Indah merasa pengen disebut yang mana nih? Aduh, bingung ya. Dominan nih. Bingung nih. Apa ya? Mungkin pengen lebih disebut pebisnis kali ya, biar Pebisnis jadi doa. aja ya? Iya. Nah, oke. Ya kalau misalkan memang minatnya ke situ sih, ya bisa dipertimbangkan lah saran yang tadi. Ya, bisa insya Allah. Nunggu dulu ya tapi ya. Iya, kaki siap. masih jalan sebentar nih. Masih pincang soalnya ini. Capek juga sih. Nah, promo juga nih buat teman-teman nih, siapa tahu nih ada juragan-juragan. Aduh, ampun ah. Boleh langsung dikontak aja ke WA-nya ya. Boleh. Rencana ke depannya apa nih? Apakah mau tetap rencana terdekat lah, misalkan 3 tahun atau 5 tahun, apa mau coba jalanin yang ada dulu, atau mau saya mau coba bisnisnya di rekrutin, misalkan digedein lagi, atau gimana nih? Ada rencana sih pengen ngegedein usaha juga. Lagi berusaha kolaborasi sama temen, tapi kebetulan temennya juga dia masih bekerja di dia kayaknya yang megang kayak ngelola bisnis konten kreator gitu sih. Jadi mau gitu. kerja sama dia, mau collab. Cuman kita masih kayak bikin draft MOU-nya, ini nanti mau gimana gitu. Kita lagi ngebangun dulu branding toko kita untuk siap live sebenarnya. Jadi menurut aku kita jangan langsung live, kita branding dulu, nyari dulu viewers, nyari dulu orang-orangnya. Nanti kalau misalkan kira-kira udah siap live, baru kita live. Kita ada sih rencana ke situ dalam waktu dekat ini gitu. Iya. Oke, karena udah lebih dari 20 menit ya, paling itu aja yang bisa kita obrolin. Sebenarnya pengen ngegali lebih dalam lagi, ngobrol lebih banyak lagi, cuman ya terlalu banyak itu yang pengen diobrolin gitu ya. Ya, terlalu banyak banget. Oke, itu aja obrolan kita kali ini. Terakhir promosi nih, ya buat yang mau beli daster ya. Sebutannya apa produknya sih? Daster ya? Daster sih ya, masuk ya? Atau masuk. Baju tidur, piyama enggak? Daster, piyama ada semua sih. Ada semua. Ada semua. Cuman kayak dominannya dia ke daster. Ke daster. Tapi piyama, setelan, ada semua, gamis juga ada. Nah, buat yang mau beli bisa kemana nih? Bisa lewat WA ataupun Instagram atau ke Shopee. Ke Shopee ya. Nanti ditampilin aja sesuai di layar ya. Oke, siap. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.